Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Patola dengan NIM 055288748 jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelum saya memulai pidato pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang sederhana. Coba teman-teman ingat berapa kali hari ini kalian membuka media sosial? Mungkin ada 5 kali, 10 kali, atau bahkan lebih dari itu. Bahkan, jadi media sosial adalah hal yang pertama yang kita buka saat tiap bangun, dan menjadi hal yang terakhir yang kita buka sebelum tidur. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, terutama sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Teman-teman yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memberikan banyak manfaat bagi kita sebagai mahasiswa. Dengan media sosial, kita bisa memperoleh informasi yang cepat, mudah, informasi tentang beasiswa, seminar, lomba, magang, hingga materi perkuliahan dapat kita akses hanya dalam hitungan detik. Selain itu, media sosial juga mempermudah komunikasi. Tugas kelompok yang dulunya mengharuskan kita bertemu secara langsung kini dapat dikerjakan melalui grup diskusi secara online. Kita juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan membangun relasi bagi banyak orang, baik dari berbagai daerah maupun negara sekalipun. Media sosial juga menjadi wadah bagi mahasiswa menunjukkan kreativitasnya. Banyak mahasiswa yang membagikan karya tulis, desain, fotografi, maupun ide bisnis melalui media sosial. Bahkan tidak sedikit yang berhasil mendapatkan peluang kerja dan mengembangkan usahanya berkat platform tersebut. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, ada pula dampak negatif yang perlu kita waspadai. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kecanduan media sosial. Kita seringkali berniat membuka media sosial hanya selama beberapa menit, tetapi tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling media sosial. Akibatnya, waktu belajar kita berkurang, tugas tertunda, produktivitas menurun. Selain itu juga, media sosial juga dapat menjadi tempat penyebaran informasi yang tidak tepat, ya, termasuk informasi yang belum tentu benar atau hoax. Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat dengan mudah mempercayai, menyebarkan berita hoax yang dapat merugikan banyak pihak. Dampak lainnya terhadap kesehatan mental melalui media sosial, kita sering melihat pencapaian, gaya hidup, kesuksesan orang lain. Jika kita tidak bisa menyikapi dengan bijak, hal tersebut dapat membuat seseorang merasa kurang percaya diri, cemas, bahkan tertinggal dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita harus mampu memanfaatkan media sosial secara bijak dan baik. Gunakan media sosial untuk belajar, mencari peluang, membangun relasi, dan mengembangkan diri. Jangan sampai media sosial justru mengendalikan waktu, pikiran, dan aktivitas kita sehari-hari. Dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi media sosial memberikan banyak manfaat dan peluang, namun di sisi lain media sosial juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan tanpa terkontrol. Mari kita menjadi mahasiswa yang cerdas dalam menggunakan media sosial, bukan hanya menjadi pengguna yang aktif, tetapi juga menjadi bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya menentukan apakah media sosial membawa manfaat atau justru mendarat bukanlah teknologinya, melainkan cara kita menggunakannya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.